Kak, walaupun Mas Bram di naik batu 12, tapi tempatnya Mas Bram kerja jangan sampai ada yang tahu ya Mas Bram ya. Selamat malam. Begini, aku ada cerita nih. Ini cerita asli, cerita kisah nyata yang terjadi. Ya, yang terjadi di muka bumi ini. Begini, ada suatu kisah HP aku dicuri oleh teman saya sendiri. Dan saya bercerita kalau yang ngambil HP itu akan ada yang mati di batu 11. Tapi si Ika Tablo itu malah mengancam-ngancam saya. Itu sih dayanya si itunya ngancam-ngancam saya. Terus pada saat itu aku disuruh pergi jauh dari Jementa dulu. Dan akan tahu di mana letak HP itu berada dan letak orang yang meninggal itu. Nah, setelah saya pergi agak-agak 1 mingguan lebih lah, HP itu ada di batu 11 dan dipakai oleh si Dayat Tablo. Nah, si Ika sendiri yang cerita HP ada di saya, si Ika Tablo itu. Dan teman-temannya pun ngomong, orang Sunda, Pendi ngomong semua, HP kamu ada. Itu disita sama Toke Awi. Nah, malah dia mengancam-ancam gitu loh. Macam-macam mau memblasa, mau memblasa lah gitu. Saya tuh orangnya tidak bersalah, orang yang jujur dan tulus. Akhirnya ya berbalik sendiri ke arah dia gitu loh. Dan saat kepergian itulah saya berfirasat dan saya mendengarkan suara jeritan si almarhum Adit itu. Dia berbunyi begini, wadaw, gitu. Dia seperti kesakitan, seperti dibelasa oleh orang gitu. Sering saya mendengarnya, padahal itu belum kejadian, sering. Nah, akhirnya jarak 1 bulan itulah dia meninggal dibelasa orang dan heboh. Dan yang mengasih tahu dia sudah meninggal itu, yang dibelasa itu adalah Baudin orang Lampung. Dia memberitahu aku dan menelpon aku. Sejak saat itulah aku mulai menyendiri dan mulai memilih kawan-kawan. Pesan saya untuk Didi Astawijaya Stres, jangan suka membagi-bagikan barang yang udah diisi mahar. Nanti akan disalahgunakan oleh orang lain dan merasa benda itu ampuh dan menjadi kesombongan. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, kesombongan itu malah berbalik ke arah dia sendiri. Dia memaki-maki orang dengan atau nyawamu hilang hanya gara-gara dikasih kalung seperti itu. Dan lo juga ngasih ke Ika Tablo juga kalung seperti itu, disalahgunakan. Ika Tablo merebut suami Teh Anissa. Dan akhirnya Teh Anissa sakit hati sama Ika Tablo dan
meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Dan Ika Tablo itu nggak merasa iba dan kasihan. Dia terus memeluk suami dari Teh Anissa. Ya, hati-hati kawan. Jangan terlalu terlena dengan pertemanan karena kita itu adalah di rantau orang. Ya, kita berbuat baiklah dan jaga jarak pertemanan agar tidak tersesat. Kemudian oke, nanti saya cerita kembali dengan kisah saya yang lainnya ya. Oke, selamat malam.